Saudara 8 jam sudah, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri diperiksa. Firly diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Firly disebut tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada pukul 10 pagi. Firly tiba tak bersamaan dengan kuasa hukumnya. Menurut keterangan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, Firly tiba lebih dulu dibandingkan pengacaranya. Masuk tidak melalui lobi utama Bareskrim dan langsung menuju ruang pemeriksaan lantai 6. Firly Bahuri hari ini memenuhi panggilan kedua penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Pengacara Firly menyebut kliennya siap memberikan keterangan tambahan yang diperlukan penyidik dan tidak akan ditahan penyidik. Kuasa hukum Firly menyebut pemeriksaan hari ini sebatas keterangan tambahan terkait aset milik Firly yang disebut belum dilaporkan di LHKPN. Satu unit apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan yang sebelumnya digeledah polisi pada Selasa 5 Desember lalu. Sesuai dengan panggilan pihak penyidik Polda, saya dan Pak Firly memenuhi panggilan tersebut. Ada keterangan tambahan yang diminta oleh pihak penyidik Polda dan kami siap untuk memberikan keterangan tersebut. Hari ini sudah siap tuh? Enggak lah, kita kan kooperatif. Jadi nggak ditahan nih? Optimis nggak ditahan? Enggak, kita kooperatif. Semua permintaan penyidik kita penuhi, kecuali kita tidak kooperatif. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi panggilan kemarin, kan ada alasan yang kita sampaikan secara tertulis dan itu dalam KUHP. Untuk informasi terkait pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, sudah lebih dari 8 jam Firly diperiksa penyidik Bareskrim. Apa saja materi yang diperiksa dan benarkah Firly disebut kooperatif dan tidak akan ditahan, Alfa? Livi dan juga saudara, benar sekali pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini sudah berlangsung setidaknya 8 jam sejak pukul 10 pagi tadi. Tentu saja hal ini berkaitan dengan pemeriksaan dari penyidik Bareskrim Polri untuk mengonfirmasi terkait dengan aset-aset kekayaan dari Firly Bahuri yang tidak tercantum dalam laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. Salah satunya adalah kepemilikan terkait dengan apartemen yang berada di Dharma Wangsa Residen Jakarta Selatan. Tapi kalau pembelaan dari kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, menyebut bahwa aset tersebut masih dalam tahap jual beli dan masih terhalang undang-undang yang berlaku, sehingga secara tidak bisa sepenuhnya hal tersebut atau apartemen tersebut menjadi kepemilikan dari Firly Bahuri. Tetapi penyidik tentu saja ingin mengonfirmasi apakah betul terkait dengan kepemilikan apartemen tersebut, karena kalau dari hasil penggeledahan dan merupakan pemeriksaan lanjutan, apartemen tersebut sudah terafiliasi atau sudah dimiliki oleh Firly Bahuri. Hal-hal tersebut yang menjadi materi pemeriksaan pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan publik juga adalah terkait dengan status penahanan dari Firly Bahuri. Saat ini sudah pemanggilan ketiga sebagai tersangka terhadap kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tentu saja publik menantikan kapan penyidik ini akan melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Mengingat kalau berdasarkan aturan yang berlaku dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, kalau Firly Bahuri ini ancaman hukuman yang maksimal adalah seumur hidup, ini sudah cukup objektif untuk menambah subjektivitas dari penyidik untuk melakukan penahanan. Tetapi sampai hari ini tentu saja masih menantikan bersama apakah kemudian penyidik ini akan melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri dari hasil pemeriksaan hari ini. Tetapi kalau pembelaan dari Firly Bahuri sendiri bersama juga kuasa hukumnya bahwa ia menjadi kooperatif dalam pemeriksaan ini benar, karena beberapa kali pemeriksaan di statusnya atau saat statusnya menjadi tersangka ini memang Firly Bahuri memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri, kecuali pada pemeriksaan pekan lalu yang seharusnya dilakukan pemeriksaan tetapi ia mangkir dengan alasan ada jadwal lain. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh kuasa hukum sehingga dilakukan pemeriksaan atau penjadwalan ulang terhadap Firly Bahuri pada hari ini. Tetapi terkait dengan statusnya sendiri juga Livi dan juga saudara, sebagai ketua KPK atau pimpinan KPK, Firly Bahuri ini setelah dijatuhkan pelanggaran etika keras oleh Dewas KPK, tetapi ia juga harus menantikan keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian
dari Firly Bahuri. Hari ini tidak hanya Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo yang diperiksa oleh penyidik gabungan, tetapi ada 5 saksi lain yang juga diperiksa di Barreskrim Polri terkait dengan kasus tersebut. Walaupun demikian, pihak kepolisian belum memberikan detail siapa saja nama-nama saksi yang kemudian diperiksa juga hari ini. Tetapi tentu saja ini masih berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Livi. Terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri.